Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلاة تعرفنا بها إياه وعلى آله والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات حق قدرك ومقدارك العظيم. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan luang waktu kita, dan Allah masih memberikan umur kepada kita untuk kita manfaatkan dalam hal-hal yang bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Jawahirul Ma'ani halaman 645. Di sini dikatakan bahwa barang siapa yang menginginkan wusul, menginginkan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mencari seseorang yang punya izin khos, seorang wali yang punya izin khusus untuk menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan sama-sama bacakan, belajar mudzakarah tentang kitab Jawahirul Ma'ani wa Bulughul Amani yang dikarang oleh Sayyid Ali Harajim radhiyallahu an. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sayyiduna radhiyallahu anhu wa ardahu. Telah berkata sayyiduna wa maulana Syekh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Qaidatun, ini adalah sebuah kaidah. Ilam, ketahuilah, annal fatha, sesungguhnya putuh, terbukanya hijab, kemudian wal wusula, dan wusul, sampai ilallahi, kepada Allah, fi hadratil ma'arifi, ke dalam hadrat kema'rifatannya. Gitu. La yab'asu, tidak akan mendatangkan terhadap wusul tersebut siapa? Allah Ta'ala, illa, kecuali ala yadi ashabil idnil khos, kecuali melalui wali-wali yang mempunyai izin yang khusus. Ka'idhnir risalati, seperti izin kerasulan, Nah itu kan, Jadi di sini Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu taala anhu menyebutkan satu kaidah bahwa
putuh dan wusul kepada Allah, ya, masuk ke wilayah hadrat ma'rifat, kemarifatan, Allah tidak akan menghasilkan putuh tersebut kecuali melalui perantaraan seorang wali yang memiliki izin yang khusus. Seperti halnya seorang nabi memiliki izin kerasulan. Wa mata fuqida, dan ketika tidak ada apa? Al-idnul khas, izin yang khusus tidak ada. Lam yujad, maka tidak akan ditemukan. Apa? Minallahi, dari Allah. Apa? Fathun, keputuhan. Wala wusulun, dan wusul. Putuh dan wusul tidak akan ditemukan oleh seorang salik. Seseorang yang ingin wusul itu tidak akan ditemukan kalau tidak ada izin khas. Walaisa, dan tidak ada lisahibihi, ya, bagi orang yang berusaha atau bagi orang yang mau wusul tapi dia tidak mendapatkan seseorang yang punya izin khusus, itu illa ta'abu, kecuali hanya capek doang, capek saja. Waman, dan barang siapa ta'allaqo, ya, ta'allaqo yang menyibukkan dirinya bimutalaati kutubi tasawufi, dengan cara mutalaah kitab tasawuf, wasaro, kemudian dia berjalan ilallahi, kepada Allah, bin naqli, dengan cara mengambil dalil, mengambil hujjah, minha, daripada itu kitab-kitab tasawuf tersebut, wal akhdi, dan mengambil pelajaran atau ibarat, anha, daripada kutubut tasawuf tersebut. Kemudian warruju'i, ya, dia menjadikan sandaran, bersandar dalam tasawufnya tersebut, dalam suluknya tersebut, ilaiha, kepada kutubut tasawuf itu. Wa ta'wili, dan ya ini bergantung, ya, alaiha, kepada kutubut tasawuf, tapi tidak mencari, tidak bertanya siapa orang yang punya idnul khas, itu tidak bertanya. Maka kata Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, laisa lahu, tidak ada yang akan didapatkan oleh dia, min sairihi, dari perjalanannya, dari usahanya, ya, untuk sampai wusul kepada Allah, illa ta'abu, kecuali capek saja. Wala yahsulu, dan tidak akan berhasil, ya, tidak akan berhasil, lahu, untuk dia, untuk orang tersebut, minallahi, dari Allah, syai'un, satu perkara pun tentang kemarifatan, tidak. Na'ni, bermaksud kami kepada syai' di sini, minal wusuli ila hadratil ma'arifi wal ikhtisasi, yaitu yang tidak akan dihasilkan itu adalah perkara wusul kepada hadrat ma'rifat dan hadrat kekhususan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa masawabu, adapun pahala, ya, pahala mutolaah, kemudian pahala mengamalkan isi daripada kitab, payah sulu, maka itu hasil, maksudnya ada, lahu, untuknya, biqadri ikhlasihi, dengan melihat ukuran keikhlasan dalam hatinya. Kalau ganjaran akan dapat,
Tetapi kalau dia berharap dapat usul, ya, dapat usul tidak mungkin kecuali kalau dia mendapatkan ashabul idnil khos. Maka kita harus mencari, ya. Dulu itu para ulama menemukan seorang guru tarqiyah itu, yaitu Sayyidina Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Tapi, ya, pada halaman 652 di Jawahirul Ma'ani, mursyid ini harus yang hidup. Nah, ini bagaimana nih caranya? Kan kata Nabi, salil ulama wa khalitil hukama washabil kubara, gitu kan. Nah, namanya harus bersuhbah, harus bersahabat, harus berguru kepada orang yang hidup, kepada kubara yang hidup. Karena tidak dinamakan suhbah, tidak dinamakan sahabat kalau gurunya itu sudah meninggal. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana? Sementara Syekhuna Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu sudah tiada. Maka jawabannya, kita harus mencari wakilnya, wakil mutlak. Di dalam kitab Rahiqum Makhtum, ya, dan dalam kitab Rimah juga, wakil mutlaknya ini, ya, ilmunya, asrarnya ini sama dengan Qutbil Maktum, dengan Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita menemukan sosok daripada wakil mutlak Syekh Ahmad, seolah-olah kita telah bertemu kembali dengan guru kita Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Ya, gitu. Nah, pertanyaannya sekarang siapa yang menjadi siapa di antara muqaddam atau khalifah yang menjadi wakil mutlak, ya, daripada Syekhuna Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, di mana serta merta beliau ini termasuk daripada Qutbul Aqtab atau Gausul Jami. Maka alhamdulillah Al-Fakir menerima informasi dari Syekh Mahmud Thoyil, kemudian daripada Syekh Ahmad Ismail, ya, di kitab Tanazulat Ilahiyat jilid 1, ya, bahwa yang menjadi Qutbul Aqtab, ya, atau yang menjadi wakil mutlak daripada Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an adalah guru kita Sayyidina wa Maulana Salahuddin, ya, Mahmud At-Tijani Al-Hasani. Beliaulah menurut Al-Fakir merupakan sosok daripada ashabul idnil khos, ya, yang mendapatkan mendapatkan izin yang khos. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya Qutbul Aqtab, yang menjadi pelantara, yang menjadi barjah antara makhluk dengan Allah, itu cuman satu orang. Maka yang lainnya adalah pengikutnya. Yang lainnya adalah mengikuti seorang insan kamil, seorang Qutbul Aqtab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin penjelasan tentang pentingnya mencari orang yang punya izin khos maka dicukupkan sekian, ya. Insya Allah kita akan tambahkan lagi mudzakarah kita di kesempatan yang lain. Ada benarnya daripada Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan dari kesalahan pribadi. Tutup dengan doa kiparat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.